Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryono, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMK Al-Madinah berbasis pesantren Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2022 pada LPTK YIN Ponorogo. NIM saya 209220140. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan UGIN praktik pembelajaran di SMK Al-Madinah berbasis pesantren kelas 10 dengan materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka pada pertemuan di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Namun sebelum pelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita mulai, mari kita sama-sama sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berdoa. Anak-anakku sekalian, hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silahkan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Pak Guru akan kirim pretest nanti lewat Google Form. Kalian isi, terus kemudian nanti kalian kirim kembali. Nanti akan Pak Guru lihat bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, yakni tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Selanjutnya, kalian masih ingat kemarin pelajaran apa? Masih. Pelajaran apa kemarin? Berbusana muslim, cermin kepribadian dan keindahan diri. Berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan diri. Mungkin ada yang masih ingat. Seyukyanya atau seharusnya seorang muslim itu berpakaian yang seperti apa? Menutup aurat. Betul, menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki itu batasnya dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Kalau yang perempuan? Dari kepala sampai kaki. Dari seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi itu auratnya laki-laki maupun perempuan. Islam itu mengatur semuanya. Karena apa? Karena harga diri kita, kepribadian kita bisa dilihat dari bagaimana cara kita berpakaian. Diri kita bisa dilihat dari bagaimana kita berpakaian. Jadi orang itu bisa melihat karakter kita, kepribadian kita dengan cara melihat pakaian kita. Makanya berpakaianlah selayaknya kita sebagai seorang muslim. Baik anak-anakku, sebelum kita melihat video, kita saksikan ke depan. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita sama-sama lewati. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama. Dan yang keempat, 4.7, menyajikan kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Itu kompetensi dasarnya. Lanjut, yang selanjutnya adalah indikator. Indikatornya, yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surah At-Taubah dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang keempat, menganalisis makna Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan benar. Dan yang terakhir, mensketsa kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Dan yang selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan sama-sama kita lewati, dan itu harus kalian sama-sama bisa pahami.
Yang pertama, mendeskripsikan pengertian menuntut ilmu dengan baik dan benar. Jadi kalian harus mampu untuk menjelaskan pengertian menuntut ilmu dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis kewajiban menuntut ilmu untuk membela agama dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyajikan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Dan yang keempat, menyajikan dalil menuntut ilmu dan menghafalkannya dengan baik dan benar. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tadi yang Pak Guru sampaikan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi sebelumnya nanti anak-anakku sekalian buka di buku cetaknya masing-masing, kalian pelajari, terus nanti Pak Guru akan tampilkan juga video terkait dengan materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nanti kalian sama-sama lihat, kalian saksikan, terus kalian ambil poin intisari atau kalian ambil benang merah daripada video tadi. Membahas tentang apa, kalian ambil poin-poinnya. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan mempresentasikan atau akan maju ke depan untuk menyampaikan hasil daripada pengamatan video tadi. Jadi nanti sama-sama Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti perwakilan daripada kelompok tersebut maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita saksikan video tentang menuntut ilmu. Nanti kalian lihat, pahami, kalian simpulkan atau kalian ambil intisari daripada video tersebut. Silakan. Ilmu wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kisah para sahabat atau para nabi atau para orang-orang salih dalam menuntut ilmu. Kita lihat kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah SAW yang selalu menuntut ilmu dengan Nabi. Namun ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka beliau pun mengejar ilmu kepada sahabat-sahabat Rasul lainnya. Beliau sering sekali datang ke rumah para sahabat-sahabat Rasul dan tidur di halaman rumah sahabat-sahabat Rasul tersebut. Sampai kemudian para sahabat Rasul pun mengatakan, "Engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan diri? Kenapa engkau tidak panggil aku saja untuk datang ke rumahmu?" Maka Ibnu Abbas akan mengatakan, "Aku sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatangimu, wahai guru, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Lalu kita lihat lagi kisah Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam hal akhlak penuntut ilmu. Pernah pada suatu ketika Ibnu Abbas bersama dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Zaid bin Thabit ini adalah seorang juru tulis wahyu dan sahabat yang terkemuka dalam keadilan, fiqh, qiraah dan ilmu-ilmu lainnya. Maka Ibnu Abbas pada saat itu ketika melihat Zaid bin Thabit hendak menuju kepada keledai dan menaiki keledai, maka Ibnu Abbas segera berdiri untuk memegangi dan nuntun keledai dari Zaid bin Thabit. Tentu saja Zaid bin Thabit merasa sungkan dan buru-buru untuk menghalanginya dan mengatakan, "Hentikan, wahai putra paman Rasulullah." Lalu apa kata Ibnu Abbas, sahabat sekalian? Bagaimana sifat Ibnu Abbas kepada guru ini? Ibnu Abbas mengatakan, "Begitulah kita disuruh berbuat terhadap ulama-ulama kita."
Baik anak-anakku sekalian, jadi kalian tadi sudah sama-sama melihat tampilan video, mendengarkan. Guru minta kalian untuk mengambil intisari sebanyak-banyaknya poin-poin yang tadi kalian bisa ambil terkait beberapa kisah tentang menuntut ilmu. Di situ sudah jelas ya, kita sebagai seseorang yang masih awam, sebagai seseorang yang masih merasa ilmu kita itu belum banyak, mari kita cari ilmu itu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu dicari, ilmu itu diambil. Makanya kemudian ada istilah kita menimba ilmu. Namanya orang menimba itu tidak gampang. Oleh karenanya kita harus merendahkan diri. Kita harus mencari ilmu. Kita harus menghormati para pemilik ilmu, para ulama, para kiai, para ustadz. Nanti pada saatnya ilmu kita akan memuliakan kita. Oleh karenanya, selagi kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencari ilmu, masih diberikan kesehatan, kekuatan, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebanyak-banyaknya mencari ilmu pengetahuan. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Jadi kewajiban menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam atau setiap umat muslim. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada laki-laki maupun kewajiban tersebut ditujukan kepada perempuan. Ada dua hukum terkait dengan menuntut ilmu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah? Fardu kifayah itu apa? Coba dibaca. Fardu kifayah berlaku untuk ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam. Sebagian juga memiliki dan dikuasai oleh golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu kesehatan, serta ilmu lainnya. Jadi itu ilmu yang berhukum fardu kifayah. Artinya ketika seseorang atau dari sebagian kelompok, dari sebagian umat muslim yang sudah ada yang mempelajari misalnya tentang ilmu kedokteran, maka kewajiban atas umat muslim yang lainnya menjadi gugur. Yang kedua adalah ilmu yang berhukum fardu ain. Apa itu? Hukum mencari ilmu yang disebut dengan fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim maupun muslimah dalam setiap kondisi apapun. Jadi dengan segala sifatnya, termasuk ilmu tentang tata cara beribadah. Kita semua sebagai umat muslim wajib untuk mempelajari. Kalau fardu ain berarti apa? Wajib untuk seluruh umat. Betul. Jadi wajib untuk kita semuanya sebagai umat Islam mempelajari. Utamanya adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, tentang sholat, bagaimana kita berwudu, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru minta kalian semuanya berdiri. Berdiri. Berdiri, nanti goyang jari ya. Tangannya diangkat selembut-lembutnya. Nanti kalian tunjuk siapa di antara teman kalian yang kalian pilih menjadi ketua kelompok. Nanti hitungan 1, 2, 3 yang ditunjuk menjadi ketua kelompok nanti tergantung dari posisi jari kalian nanti menunjuk kepada siapa. Oke. Pak Guru mulai hitungan ketiga, nanti kalian langsung arahkan jari kalian kemana. Coba ayo, 1 selentur-lenturnya, 2
arahkan jari kalian nanti kepada teman kalian yang kalian tunjuk menjadi ketua. 3. Oke, sudah. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi, belum kompak kayaknya. Tepuk semangat. Semangat. Ketua kelompok dan sekretarisnya maju untuk mempresentasikan hasil daripada pertama tadi tentang video atau tentang pelajaran yang materi yang Pak Guru nanti sampaikan. Kalian ambil poinnya, kalian sampaikan nanti di depan, terus kemudian dari antara teman kalian dari kelompok lain bisa menanggapi. Baik, dilanjutkan. Ini adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Coba dari kelompok 1 dibaca. Yang pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Akan diberikan pahala yang besar kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Terus yang ketiga, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu, Allah akan berikan pahala yang besar, bahkan diibaratkan pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang berperang menggunakan senjata, menggunakan pedang di jalan Allah. Dan yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalan menuju surga. Ingat, kalian cuma para mencari ilmu, perbaiki niat kalian semata-mata menuntut ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena apa? Kelak ilmu kita akan menolong kita, baik ketika nanti kita di alam kubur maupun ketika kelak kita semuanya di hari kiamat. Kita akan dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yang selanjutnya, ini adalah ayat Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan, yakni Quran surah At-Taubah ayat berapa tadi? 122. Nanti sama-sama kita baca. Coba perwakilan satu orang untuk membaca. Coba dari kelompok 2. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Baik, kita lihat sama-sama ke depan. Kita cari hukum bacaan tajwid daripada Quran surah At-Taubah ayat 122. Di sini ada lafadz wama. Dibaca apa ini? Matobi'i. Kenapa dibaca matobi'i? Ada huruf alif jatuh setelah harokat fathah, atau sebelum harokat sebelum huruf alif ada huruf fathah. Yang kedua, kana. Masih sama matobi'i. Terus liang firu. Dibaca
Kenapa dibaca ikhfa? Sebab pada masih bertemu Karena ada huruf ikhfa ada berapa? 15. Ada berapa? 15. Ada 15. Terus ini minhum Izhar halki. dibaca apa? Izhar halki. Idhar halki atau idhar. Sebabnya apa? Sebab ada nun mati bertemu. Nun mati bertemu dengan huruf H. Idhar artinya apa idhar? Jelas. Jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Hurufnya ada 6. Apa saja? Hamzah, Hamzah, Ha, Ha, Kha, Ain, Ain. Baik, selanjutnya kita lihat isi kandungan daripada Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama, harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Maksud yang selanjutnya isi kandungannya adalah ayat ini memberikan anjuran tegas kepada umat Islam agar ada sebagian dari umat Islam yang memperdalam agama. Jadi tidak semuanya diperintahkan hanya untuk bekerja, tapi di antara kita semuanya diperintahkan untuk memperdalam agamanya. Terus yang ketiga, hendaklah jihad itu dibagi kepada jihad senjata. Jihad memperdalam ilmu pengetahuan dan pengertian tentang agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang berjihad yang dihukum berjihad itu tidak hanya jihad dalam kategori berjihad dengan menggunakan senjata atau berperang, tetapi yang dimaksud dengan jihad di sini atau sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 122, kita sebagai penuntut ilmu juga dihukumi atau disebut juga dengan jihad. Jihad yang seperti apa? Jihad para penuntut ilmu adalah jihad melawan kebodohan. Dan pahalanya sama, dihukumi sama sebagaimana pahala orang yang mati atau orang yang berjuang di jalan Allah menggunakan senjata. Hadis tentang menuntut ilmu, bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Coba kalian baca sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya adalah barang siapa menempuh suatu jalan Ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. ini hadis riwayat Muslim. Seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, Allah akan memudahkan jalan kita, para pencari ilmu, para penuntut ilmu. Jalan kita kemana? Jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tadi sudah kalian pilih ketua kelompok, perwakilan satu kelompok maju. Satu kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil daripada pengamatan kalian terkait dengan video, terkait dengan materi tadi yang Pak Guru sampaikan. Nanti di antara kelompok yang lain bisa menanggapi dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami dari video dan materi yang tadi sudah disampaikan. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat kelak nanti. Dan ada pun beberapa kisah yang dapat kita jadikan teladan. Yang pertama, kisah Ibnu Abbas, akan Nabi Muhammad yang mencari ilmu kepada Zaid bin Sabit. Walaupun dia seorang keponakan Nabi, dia tetap semangat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan minta doa kepada Nabi Muhammad sehingga dia bisa menjadi seorang yang paling banyak mengemukakan hadis. Yang kedua, bisa Nabi Musa yang berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Walaupun Nabi Musa seorang nabi yang bergelar ulul azmi, dia tetap semangat dalam mencari ilmu. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Ayo, kira ada yang mau bertanya dari kelompok 1, kelompok 3. Kenapa menuntut ilmu itu wajib? Karena tanpa menuntut ilmu itu kita seperti orang yang buta dan kita tidak tahu tentang ilmu pengetahuan. Enggak sih, bisa itu Jadi tadi pertanyaannya menarik, kenapa kok kita harus menuntut ilmu? Tadi sudah disampaikan, tanpa ilmu kita akan buta. Buta dengan apa? Di antaranya adalah buta dengan ilmu pengetahuan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau sudah cukup jelas? Ya kan hukum menuntut ilmu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Saya belum paham yang fardu kifayah itu, penjelasannya itu. Fardu kifayah adalah jika ada satu orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Bisa diterima jawaban? Bisa. Apa manfaat orang menuntut ilmu? Dalam mencari ilmu kita dapat menguasai dunia dan dapat menjadi cerdas dan terhindar dari kebodohan. Menjadi cerdas, akan menguasai dunia dan terhindar dari pada sifat bodoh. Mungkin sudah jelas? Sudah jelas? Ya, jelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau daripada video tadi ada beberapa kisah, diantaranya adalah dari kisah sahabat atau kisah daripada keponakan Rasul yang namanya Ibnu Abbas. Beliau semangat sekali dalam menuntut ilmu karena beliau sadar beliau harus menghormati ilmu. Kelak pada saatnya nanti ketika beliau sudah banyak ilmu, ilmulah yang akan memuliakannya. Terus kisah yang kedua dari Nabi Musa alaihissalam yang berguru kepada Nabi Khidir. Walaupun Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang Rasul yang bergelar Rasul Ulul Azmi, beliau tetap mencari ilmu. Karena apa? Beliau sadar namanya orang mencari ilmu itu tidak ada habisnya. Begitu juga dengan kisah daripada tadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis. Dan guru akan sampaikan kiat sukses supaya kita itu berhasil dalam menuntut ilmu, supaya kita sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita harus mempunyai perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjawab dan mendatangi ketika dipanggil oleh orang tua. Jangan dipanggil pura-pura tidak dengar. Yang kedua, ikut membantu orang tua. Ketika kalian khususnya yang di pondok, ketika di rumah saat pulang, bantu kedua orang tua. Buatlah senang hati kedua orang tua. Kalau saat ini kita sudah di pondok, kita tidak bisa membantu secara fisik, maka bantulah orang tua dengan doa. Doakan kedua orang tua, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezekinya lancar. Kalau orang tua sehat, rezekinya lancar, maka insya Allah kiriman kalian juga akan lancar. Tapi kalau orang tua kalian sakit, bagaimana mau mengirim kalian?
sementara di rumah untuk berobat pun mungkin kurang. Yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut dan dengan bahasa yang santun. Jangan sampai nada bicara kita itu lebih keras daripada nada bicara orang tua yang mendidik kita, mengajarkan kita, dari kita tidak tahu apa-apa bisa mengerti A, B, C dan seterusnya, bisa tahu alif, ba, ta dan seterusnya, sampai kemudian kita membaca Al-Quran, tidak akan bisa tanpa jasa Bapak Ibu guru, tidak akan bisa kita memahami Al-Quran tanpa jasa Bapak dan Ibu Ustadz, Kiai, Bunyai dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita harus patuh dan taat kepada Bapak Ibu guru dengan cara berbicara dengan bahasa yang santun. Berbicara dengan bahasa yang santun. Belajar daripada kisah-kisah tadi, kita harus merendah terhadap ilmu. Kita harus mencari ilmu. Karena apa? Memang kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menghormati para pemilik ilmu, para kiai, ustadz, ulama dan lain sebagainya. Kelak suatu saat ilmu tersebut atau ilmu yang kita miliki akan menjadikan kita mulia. Bukan hanya mulia di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah dan juga Rasul-Nya. Dan tadi sudah disampaikan di hadis bahwasannya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari untuk keberkahan dan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kita sejenak membaca sholawat burdah. Mudah-mudahan pembelajaran kita semuanya selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Kelak pada saatnya nanti kita bisa mengajarkan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal Bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Oleh karenanya kita harus senantiasa memiliki ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan maka agama akan menjadi kuat. Dengan ilmu pengetahuan kita akan membuka sakrawala pandang kita akan bisa menguasai dunia. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, bisa bertemu pada kesempatan pembelajaran yang selanjutnya. Dari awal hingga akhir, apabila Pak Guru banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.